Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu lapang dan kesempatan, dan diberikan keistiqomahan hati. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita selalu kita istiqomah di atas dinul Islam, insyaallah. Selawat dan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur, Bapak Ibu pengasuh dan pembina. Ini sepertinya dari panti ya. Alhamdulillah. Dulu mereka kerencak dah. Ya. Konda awak nak kemarin Mas Haji sialeh. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang akan meramaikan, memakmurkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah ibadah, man amana billah wal yaumil akhir. Satu, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah, mendirikan zakat, mendirikan salat, wa atuz zakat, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah. Biasa di masjid-masjid tertulis, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi ciri-ciri orang yang memakmurkan rumah ibadah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah mencari ilmu, datang ke masjid, duduk di majelis ilmu. Bukan hanya karena takut, karena guru, pimpinan, nilai kurang, bukan karena itu, tapi karena Allah. Luruskan niat. Kalau karena selain Allah, berarti kita riya. Riya itu, ini sudah sering dikaji dalam kajian ilmu tauhid, berbuat bukan karena Allah. Itu riya itu. Dan alhamdulillah kajian kita berjalan terus di sini, kita ramaikan. Bukan hanya satu malam ini, belum tiap malam, tiap hari, tiap waktu. Kalau ada salah dekat di sini itu, bisa berjalan di sini. Jalan tadi. Ya, alhamdulillah. Pembinanya Bapak mana beliau? Keluar. Nitip salam ya, Pak Joni Kusma. Karena teman Bapak dulu waktu S1 gitu kan, di Fakultas Dakwah dari Herman Tanjung sampai saya gitu. Joni Kusuma. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan dan diizinkan Allah masih berumur panjang. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan ibadah
baik ibadah yang mahdhu maupun ibadah yang gairu mahdhu. Kan dari tanya nama tadi anda tadi le sebende pembawa acara. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sekarang kita masih dalam suasana di bulan Muharram. Muharram ini. Itu kan. Dan sebentar lagi kalau kita di Indonesia peringatan 17 Agustus, kalau di Padang ulang tahun Kota Padang. Ya, semua itu kita jadikan sebagai hal-hal yang baik, jangan sampai kita isi dengan yang tidak bermanfaat, karena rugi kita. Nah, cuman yang kurang bagusnya sering di jalan-jalan mambe-ambe entah sumbangan sampai macet loh bagi. Nah, itu sebenarnya tidak boleh, mengganggu fasilitas umum. Kurang kok kamu nyumbangnya biasanya tuh. Nah gitu. Mau taruh saja di sana. Tapi sebaiknya tidak berdiri di jalanan. Itu tidak baik. Nah, Islam tidak ada menganjurkan, tidak ada mengajarkan meminta-minta, itu tidak boleh. Karena kata Rasul, al-yadul ulya khairum minal yadis suflah. Tangan di atas itu lebih mulia dan lebih baik dari tangan di bawah. Fal yadul ulya al-munfiqah. Tangan di atas itu suka memberi. Ini harus diminta, memberi. As-suflah, as-sailah, tangan di bawah itu meminta-minta. Islam tidak mengajarkan umatnya meminta-minta. Jadi sebaiknya itu tidak kita tiru. Nah gitu, agar kita tetap terjaga. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kajian pada malam hari ini, inna mimma yalhaqul mu'min, kata Rasul, sesungguhnya di antara kebahagiaan, kebaikan, amal-amal seseorang mukmin itu amalihi wa hasanatihi ba'da mautiha. Kebaikan itu sampai mengalir nanti, sampai walaupun dia sudah berada di alam barzah, sudah meninggal, sudah mengalami kematian, tetapi kebaikan itu kata Rasul tetap mengalir kepadanya. Ini di dalam kitab Ruh karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Kalau ingin mencari boleh halaman 200, bab yang ke-16. Ada beberapa amalan yang tetap mengalir kebaikannya kepada manusia itu walau dia ba'da mautiha, setelah kematiannya. Nah, inilah yang kita usahakan, kita cari, kita lakukan agar tetap mengalir kebaikan itu kepada kita nanti walau kita sudah tiada. Ini salah satu dari yang dimaksud panjang umur. Jadi bukan ulang tahun, panjang umurnya, bukan itu muka suye. Ini dia gie beku 100 tahun di Allah kan susah ya duitnya itu. Kalau 100 tahun bantu ada, tingkuga tinggalnya. Tapi yang maksud panjang umur tuh, beliau sudah wafat, tidak ada beliau lagi, kebaikan itu tetap dibaca. Kebaikan itu masih bermanfaat sama umat, sama orang lain. Nah, itu yang penting.
Nah, ini kita lagi ini ada anak sekolah di sini, perlu dipersiapkan. Buat apa umur itu lama kalau tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan? Tapi umurnya pendek, kalau Rasul kan 63 umur standar, tapi dunia dikuasai. Yang pertama sekali kata Rasul, akan tetap mengalir kebaikan-kebaikan itu, dan semua itu dilakukan semasa hidup. Akan terus mengalir kebaikan itu, peninggalan-peninggalan tersebut, yaitunya ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang diperoleh, yang didapat, kemudian diajarkan. Nah, ingat itu, ada dua tuh. Ilmu yang dicari, yang diperoleh, yang didapat, setelah dapat diajarkan kepada orang lain. Ini yang dimaksud dengan ilmu yang tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Jadi bermanfaat itu untuk dirinya dan untuk orang lain. Untuk dirinya semasa hidup, kemudian untuk orang lain setelah dia tiada ataupun dia masih ada, namun kebaikannya tetap mengalir kepadanya. Bapak-bapak, ibu-ibu guru, bapak ibu dosen, orang tua mendidik anak-anak kita, guru-guru ngaji, guru-guru privat, guru-guru bimbel, guru les, dan segala macamnya. Jadi ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang diperoleh kemudian diajarkan kepada orang lain. Jadi kalau ada kita ilmu, apa saja bentuk ilmunya tapi bermanfaat, ajarkan kepada orang lain. Kamu seketik taunya, ajarkan yang sedikit itu. Apa yang kita tahu? Makanya jangan kita pelit dan kikir dengan ilmu. Kadang-kadang kan ada suruh-suruhan bagai pandai awak, ibu-ibu membuat kue atau ini itu segala macamnya. Ada orang bertanya, dikatakan ada juga yang ekstrimnya, ini lesnya 1 juta guys, gitu belajarnya. Nah boleh. Jadi ilmu, agar ilmu itu bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang-orang sesudah kita, maka ajarkan. Maka betapa banyak anak-anak peserta-peserta didik itu lahir dari guru. Hari guru kapan itu? Kadang beda pula itu kan, model zaman sekarang dengan zaman dulu. Kini lah banyak lo ragamnya, lah banyak lo macamnya. Salah sekete enak lo berang di guru tu, guru lo kena berang lo. Kadang-kadang ada guru bagi yang masuk penjara, ada guru yang ditahan, ada yang guru dikejar dia ya bagi macam-macam. Kalau zaman dulu kena lambui, kena rotan. Kita masih ingat itu. Diantan di ayah di orang gae ke rumah guru. Guru kona ambo. Ko syaratnya. Yang dia gisan itu. Kalau dulu juz amma. Juz amma apa? A-I-U tu. Bukan an, in, un, ai, nakum, i, nakum. Itu ya bu ya. Itu dulu. Aku juz amma sore. Kau baca minyaknya. Kalau dulu baca minyak namanya itu. Ini kan pakai listrik. Dulu tidak pakai listrik loh. Namanya bu lampu cogok. Lampu cogok itu lampu minyak tanah. Lama-lama maka itu pagi hidup karak dua itu. Tas umbe dua itu tu. Ya pakai indah Allah. Abu banyak mah. Apa itu? Pala cuci. Tu.
Palacui itu lidih di tigo, dijalin tigo. Pada satu itu. 6. Ko palacui, ko alju samanyo, sure nama kalau di kampung tu. Ko baca minyaknya, tu iron minyak tu. Kalau kini SPP lah namanya. Nah, tolong aja anak mo. Ndak bisa mengadu pulang. Karena berang, karena lacui. Di surau, ditampai guru, ngadu pulang. Bertambah madayo lah. Nah, gitu. Karena berang langsung. Jadi tidak ada yang membela awak. Amak tidak bisa membela, ayah tidak bisa membela. Akhirnya kita ingin terbaik. Kalau kini susah awak. Kini ada hem gini kok hem. Apa namanya itu? Ada cilai KPA, apa KPIA, komisi berang lurah awak. Komisi KPIA, kok ada YouTube misalnya KPIA, Komisi Perlindungan Anak, apa tu anak lelaki ada, begitulah itu kan. Akhirnya anak kan tak bisa diawasi celah itu. Kecik guru alai, kok pandai seorang salah. Untuk itulah. Kok mengaji lo nanti susah. Jadi oleh sebab itu penting. Jadi proses pendidikan itu kalau di Minang setidaknya tungku 3 sejarangan jangan sampai tinggal. Mohon maaf ya. Adik-adik yang dari dari Mentawai. Yang dari Minang mungkin dipahami saja. Tungku 3 sejarangan tu 3 rumah setidaknya. Rumah ibadah, masjid, musola, surau, langgar. Kalau di daerah Jawa namanya langgar namanya. Rumah tangga, ayah jomande. Rumah gadang tu siapa termasuk ini yang mama. Para pemuda dulu asal nampak jam mengaji, jam ke surau, siap maghrib sampai jam 8, jam 9 duduk di luar. Itu kanai lalah tu, namanya tu, kanai hari, kanai berang. Woi, mangang situ usunya. Itu pemuda-pemuda. Inyon tak pandai ngaji tidak dah, tapi rasa kepeduliannya tu tinggi. Dek gara-gara hari inyon tu awak tahu jo Al-Quran. Dek gara-gara guru awak berang tahu jo Al-Quran, tahu dengan Islam, tahu dengan agama, pandai dengan solat. Kini kan tak ada bisa celah ya dok. Takasawa kamari rumi tetangga ya nak dan di hari-hari ada situ kita makan dos. Yang siang lah baju adanya buat pisau banyak kaduan-kaduan. Akhirnya barokah ilmu tu tidak ada. Nah, kalau agama berkah itu yang penting. Makanya ilmu itu keberkahannya itu penting. Makanya guru itu sangat dihormati, disantuni. Kalau awak dulu tu terletak saya peci guru jadi itu peci kupia guru tu kupia guru terletak tu apa kau di meja atau di mana tu anda berani awak keluar masuk tu di sekolah dia hari aja aja lah pakai ibu basi saja basi pakar basi banak basi aniang sebagainya. Kenapa? Berkah ilmu. Ini yang penting. Jadi ilmu yang didapat kemudian ajarkan kepada orang lain agar menjadi bermanfaat, berkah dan akan tetap ngalir kepada kita walau kita sudah terbaring di alam barzakh. Mari kita bersama ilmu yang kita miliki ajarkan kepada orang lain. Mungkin doa-doa pendek, apa yang kita bisa, doa mau tidur, doa makan, jago lalu, mau apa kek terserahlah, doa-doa pendek kan banyak itu. Ajarkan kepada anak-anak kita, generasi kita, dan dibiasakan. Itu kuncinya.
Masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa, masuk kamar kecil baca doa, keluar baca doa, naik kendaraan baca doa. Coba baca doa naik kendaraan. Lupa ya. Doa keluar rumah, Ustaz. Doa keluar rumah. Lupa aja ya. Tuh pembintir tuh. Maaf ya kalau Bapak Ferit sering bertanya. Gitu. Harus kayak gitu. Ada itu anak-anak Mentawai dulu ada ke tempat Bapak, dia polisi. Kira untuk nanya pangkainya belajar tahfiz Al-Quran. Lah sudah program daurah tahfiz baru dia tahu, Pak Syanu tuh polisi, dia tuh kiranya pakai baju kaos Polri. Baru tahu. Ya namanya Herman apa namanya, tidak ingat lagi, tahun sekian. Nah Mentawai itu tidak ingat apa. Jadi ada program-program untuk masuk instansi tertentu, program jalur tahfiz, jalur prestasi istilahnya itu. Makanya cari prestasi itu. Ini anak-anak sekolah kan banyak di sini kan. Cari itu. Ada ingin masuk Polwan, ada itu. Belajar di tempat Bapak di sana, Purenjai. Nah, sekarang udah ada kita pondok, banyak waktu menghafal, manfaatkan program itu. Ilmu. Jadi ilmu dapat ajarkan kepada orang lain agar ilmu itu berkah, bermanfaat dan mengalir kebaikan pahalanya. Yang kedua, wa waladan solehan tarakahu, anak-anak yang soleh dan solehah yang ditinggalkan. Jadi anak bapak semuanya, jadilah antum semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi anak soleh dan solehah itu ndak bin salabin dah. Bin salabin ada kau berahah langsung jadi, ndak. Proses, berproses. Harus tuh, jangan sampai ndak. Tapi kalau dunia kan di paturian ndak akan menjadi. Coba yang ada handphone angkat tangan. Tidak ada satu pun jadi handphone. Tidak ada. Anak pondok tidak boleh handphone. Harus tuh. Kalau bagi bapak wajib itu. Tidak boleh bawa handphone. Kalau ada disita. Karena merusak. Banyak racun di sana itu. Kalau tidak hati-hati mempergunakannya. Banyak media-media sekarang yang merusak itu. Tawuran-tawuran jangan ikut. Yang STM mana STM? Ada? Nggak ada ya? Yang sini yang tinggi apa? SMP? SMA? SMA ada ya? Jangan terpengaruh. Sekarang kan udah mulai marah itu tawuran. Orang-orang kesana kemarin itu. Karena itu merusak. Jangan bangga-bangga pula tawuran-tawuran itu. Bacaka itu kalau di Minang namanya menang menjadi arang, kalah menjadi abu. Itu kalau di Minang tuh. Artinya apa? Tidak ada yang baik satupun. Menang kita jadi arang. Jadi arang itu apa? Terbakar. Mungkin ada dendam nantinya. Datang aja lebih kadang dari itu. Yang lebih besar pula. Wah, hilang wah. Kalah menjadi abu. Jadi abu itu gimana? Habis, hangus. Jadi nggak ada apa-apanya. Jangan, itu bukan tren itu. Anak-anak yang berilmu, anak-anak yang berpendidikan, dia pasti menjauhi itu. Jangan dekat-dekati itu. Kemarin Bapak itu tabligh akbar peringatan tahun baru Muharram di SMP 9 itu disampaikan, hampir 1000 siswanya. Jangan sekali-kali berniat untuk menjerumuskan diri kita ke lembah kebinasaan. Yang kerugi ya Wak, masa depan itu ditatap. Ini kan anak-anak yang cerdas semua itu, anak-anak yang pintar. Kalau anak yang pintar tuh pemikirannya juga pintar. Salat jangan ditinggalkan, jaga. Kalau ibadah dijaga, Allah akan jaga. Banyak sekarang itu mengabai-abaikan, menyia-nyiakan salat.
Kalau tidak menjelang asar, dia tidak adakan pertandingan voli ke, basket ke, bola ke, bulu tangkis ke, takraw dan segala macamnya. Jelang asar, asar habis, maghrib lewat, kadang pulang udah malam, isya habis pula, udah kecapean, nanti subuh lewat, tidak ada. Nah, kalau sudah seperti itu tidak aman lagi itu. Makanya hati-hati, jaga ibadah. Kalau ibadah kita jaga, insya Allah. Coba yang hafiz 1 juz di sini siapa? Juz 30 yang sudah hafal. Perempuan? Belum ada. Tuh yang di luar ada. Oh enggak ya. Dia nampak pakai tangan tadi. Enggak apa-apa, niatkan. Cuman juz amma, itu kan dikit cuman itu. Berapa surat? Juz 30 berapa surat? Berapa? 30? Hanya 37. Mulai dari surat An-Naba sampai An-Nas. Pinter itu ustazah. Kita doakan ya di ustazah. Amin. Dapat nanti suami ustaz pula ya. Nanti berbondong-bondong ke surga nanti. Kita sama-sama gitu. Jangan dia aja. Kalau nyos juga apa gitu kan. Sama-sama. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara. Orang-orang bertakwa nanti bersama-sama ke surga. Gitu. Ya. Jadi kalau diusahakan, dicoba kepada bapak-bapak, ibu-ibu pembina itu diterapkan itu, diterapkan. Tidak usah banyak-banyak, store aja mungkin 1 surat 1 hari sudah itu. Kalau bisa 1 halaman silakan. Kita di sana di rumah kayak gitu, 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman. Udah 1 makra bisa, tidak ada ndaknya. Sadang 1 pekan saja bisa 1 sampai 2 juz, 3 juz. Otak manusia itu sudah desain oleh Allah hebat. Manusia itu tidak ada yang bodoh. Tidak ada dalam ilmu psikologi perkembangan, dalam ilmu psikologi manusia itu yang bodoh tidak ada. Yang lambat ada. Gurunya itu juga seorang. Materi itu juga, jamnya sama, PBM-nya sama, lokalnya sama, tempat duduk juga sama, dalam dikasih kursi, waktunya juga dikasih sama. Tapi kenapa ada yang juara 1, ada yang juara 1 di belakang? Kecepatan itu, ada yang cepat, ada yang lambat. Yang bodoh tidak ada. Itu dalam ilmu pendidikan. Bisa dites kayak gitu. Kasih ini 1 ayat yang sama, yang 2 ini pasti beda itu. Ada yang cepat dapatnya, ada yang sedang. Yang bodoh tidak ada. Bisa, kalau kita sudah berazam, berniat, insya Allah bisa. Udah berapa lama di pondok antum? 1 tahun. Yang sudah 5 tahun ada? 5 tahun. Masya Allah, sudah 5 tahun. 5 tahun tuh seharusnya sudah hafiz 30 juz. Ada teknisnya itu. Bisa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pembina pondok, kesempatan kita mendidik anak-anak kita itu menjadi hafiz dan hafizah luar biasa. Kalau di tempat yang lain ada pondok teman di sana, ndak store 1 hari, ndak dikasih makan. Itu kan konsekuensi. Store 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman. Alhamdulillah sekarang baru kelas 2 udah 6, udah 7 juz gitu kan. Bisa, ndak bisanya. Karena Allah sudah menjamin hal-hal yang seperti itu. Beda dengan yang lain ya, beda dengan yang lain. Karena Al-Quran itu kalamullah.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi wawaladan solehan tarakahu, anak yang soleh yang ditinggalkan. Jadi kalau kita sudah punya anak dititipkan oleh Allah, jadikanlah anak-anak kita itu anak yang soleh dan soleha. Tidak ada satu anak, jadikan dia 2, 3, tapi itu Quran. Nah gitu. Apalagi ini sudah ada wadahnya, sudah ada sarananya, sudah ada pondoknya. Tinggal mendesain saja lagi, teknisnya saja lagi, sesuai dengan kemampuan anak. Tidak bisa dia 1 halaman setengah, tidak bisa setengah halaman. Mungkin kemampuan anak ini agak lemah, agak lambat, dia 1/4. Kalau tidak 1 ayat, tidak 2 ayat. Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannah. Surat apa itu? Kan pintar kamu itu. Udah ada modal itu. Jadi kesempatan bapak-bapak, ibu-ibu pembina pondok, kesempatan kita memberikan ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Kita tidak mengharap apa-apa kepada mereka, cukup Allah yang akan memberikan. Itu jalan ke surga. Inyo kok nyampang ada anak-anak awak hafiz Quran, hafiz Quran, hafiz Quran dia, inyo nak malah menyelamatkan awak besok. Oh itu guru awak. Sini, bapak, ibu, sini. Dia udah duluan ke surga. Awak masih tadi marima baru. Mungkin parkir dia narko dulu. Kok ndak ada guru awak sekoyo? Pembina pondok kok ndak ada ya? Malaikat izin keluar. Coba, udah dalam surga, izin keluar. Itu haknya. Mangga keluar. Guru saya ndak ada. Teman seperjuangan nambo buka Al-Quran ndak ada. Mungkin tergelincir kita karena ada maksiat yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Guru-guru ambo ndak ada. Saya izin ya Allah, keluar. Mau panggil, itu syafaat namanya itu. Ada syafaat teman. Jadi kawan mulai dari dunia sampai berkawan ke akhirat, itulah orang-orang soleh. Nanti akan dikumpul nanti bersama orang-orang yang soleh dan solehah. Salah satunya adalah para penghafal Al-Quran. Jadi kesempatan bagi Bapak Ibu, sekali lagi berulang-ulang kita ulangi, awak lado sarana, lado pondok, terapkan. Kalau belum ada, buat. Mungkin ada target-target tertentu. Nah gitu, insya Allah bisa. Anak-anak kita ini dia sedang suci-suci ini. Apalagi tidak ada handphone. Mudah itu, sangat mudah sekali itu mengarahkannya. Nah gitu, kan tidak banyak lagi itu. Jangan-jangan banyak waktu mubazir. Pulang sekolah mengalai, harus ada. Nah gitu, agenda-agenda tertentu. Mungkin di pondok sudah ada. Jadi waladan solehan tarakahu, anak-anak yang soleh yang ditinggalkan, insya Allah nanti akan mampu memberikan yang terbaik kepada kita, walau kita sudah tiada sekalipun. Anak di situ bisa anak kandung kita sendiri, bisa pun anak dari orang lain. Tapi kita didik, kita bina, kita arahkan menjadi dia soleh dan solehah, dekat dengan Allah dan Rasul, tahu dengan Islam, menegakkan syariat aturan Allah. Insya Allah. Ada yang kau bertanya? Boleh. Jadi yang pertama apa tadi? Ilmu yang diajarkan kepada orang lain yang bermanfaat, itu bermanfaat itu. Yang kedua, anak-anak yang soleh dan soleha yang ditinggalkan. Jadi maka tinggalkanlah, wariskanlah, peninggalan warisan yang terbaik itu adalah anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga yaitunya wa mushafan tarakahu, mushaf, tulisan-tulisan, ide-ide yang dituangkan dalam bentuk tulisan, pemikiran-pemikiran
atau mungkin apa yang pandai kita, apa yang bisa kita tuangkan, apakah dalam WE bentuknya, dalam Facebook bentuknya, dalam IG, Instagram, atau dalam YouTube, atau dalam TikTok. TikTok boleh enggak? TikTok boleh? Hah? Enggak boleh? Kak, boleh TikTok, Kak? Enggak boleh? Bang, boleh, Bang? Abang berang semua. Boleh enggak TikTok? Kenapa enggak boleh? Karena jawab aja, enggak apa-apa. Salah juga enggak apa-apa kok. Kenapa enggak boleh TikTok? Karena banyak yang negatif. Ini tugas kita, PR kita, kurangi negatif, masukkan yang positif. Kalau sempat nanti buka TikTok Bapak ya, Buya Herman Tanjung, ceramah isi sadullah ya, tabligh akbar, peringatan-peringatan, kan tidak ada salahnya. Tapi kalau goyang-goyang di situ tentu iyo masalah TikTok, baru masalah. Jangan itu diisi. Isi dengan maslahat, isi dengan kebaikan. Orang membuat orang. Kini awak memanfaatkan, mampagunuan elo-elo, dah pandai. Rugi sangat awak tu. Jangan maksiat saja yang ada di dalam tu awak isi. YouTube, insya Allah kita ada. Antum bukalah kalau sempat nantinya. Ada YouTube, ada Instagram, ada Twitter, ada WE, ada Facebook, apa lagi itu? Ada TikTok. Dan membuat TikTok tu anak-anak lo betang tu. Pak, Buya, bado, buat TikTok ayo. Feeling bapak dulu TikTok tu salah itu kan. TikTok, jangan heran Pak. TikTok itu kalau bapak isi ceramah di dalamnya, kami nanti polo nanti katanya. Polo, apa namanya polo? Gitu, polo ya, nggak tahu lah gitu kan. Bukan seperti itu katanya gitu kan. Tapi ceramah isinya Pak, jangan goyang lah Pak situ dah isinya. Oh siap gitu kan. Alhamdulillah, boleh, nggak apa-apa. Tergantung kita memanfaatkan untuk apa. Ini ada pisau ini tajam, Zilep. Kita kasih untuk anak yang berumur 1 tahun, kira-kira bahaya itu. Kalau kita yang memanfaatkannya, bisa untuk potong daging, bisa potong apa kayak potong kuku, bisa memanfaatkan untuk ini segala macamnya. Kenapa? Udah mikir. Akal sudah dikasih normal. Jadi teknologi tergantung dimanfaatkan untuk apa dan siapa yang memanfaatkannya. Jangan yang salahnya. Kalau yang salahnya ya salah. Kita yang betulnya kita masukkan. Jadi adik-adik perempuan, para remaja putri, kalau ada TikToknya, Instagramnya, Facebook atau WE segala macam lah, Twitter yang membuka aurat, foto-foto atau video-video pendek yang membuka aurat, mulai dari hari kini itu bisa tarik sebelum meninggal. Batu langsung gue ya. Disuruh tarik batu aja. Muntah gue ya. Tarik. Kalau enggak, sepanjang TikTok maksiat itu ada sampai kita meninggal. Kalau lah meninggal siapa yang menarik? Enggak ada. Orang enggak tahu sandiro. Orang enggak tahu kunci-kunci itu. Kita udah meninggal, diampuan dosa, diampuan tahu. Diampuan dosanya kawan. Walau kita sudah terbaring di alam kubur. Makanya sering di mana-mana kita sampaikan, terutama kepada dari perempuan yang suka-suka buka-buka aurat itu di media-media medsos itu, tarik cepat sebelum keburu meninggal, mati. Gitu. Wa mata dari nafsun bi ayyin ardin tamut, kapan di mana umur barat sedang mana kamu akan meninggal
itu rahasia Allah. Luqman 31-34. Nah, di oleh sebab itu hati-hati. Kalau ingin di-share juga atau kita ingin kirim-kirim juga, kirimlah yang sifatnya akan membuat kebaikan. Pesan-pesan dakwah, pesan-pesan agama. Kalau kalian lihat di Facebook Bapak tuh ceramah sih semua itu. Ceramah di An-Nur, tempat-tempat yang lain. Ada namanya khotbah Jumat. Ada itu. Ya jangan maksiat yang dimasukkan. Kalau maksiat ya salah awak. Dosanya awaknya yang kena. Nah gitu. Ya, jadi wa mushafan, apa yang kita bisa tulis, tidak bisa ngajar awak dado anda fotoan. Share. Dipelajari sama orang, dibaca sama orang, bermanfaat bagi orang, itu adalah suatu kebaikan bagi kita. Diamalkan sama orang, itu namanya man sanna fil islami hasanatan. Siapa yang berbuat kebaikan di dalam Islam, kebaikan itu untuk dirinya dan kebaikan orang yang mengikutinya tanpa mengurangi kebaikan orang tersebut. Kan luar biasa itu. Jadi oleh sebab itu mari kita sama-sama jaga diri kita, jangan sampai kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang keempat kata Rasul, au masjidan banahu, masjid yang dibangun untuk kemaslahatan umat. Masjid ada, rumah ibadah ada, tempat-tempat ibadah ada. Mari kita sama-sama makmurkan, ramaikan, datang ke masjid menjalankan ibadah. Kalau ingin besar pahala kita, salat. Ingin gadang di situ, salat berjamaah. Jadi kami di rumah salat jujur ya. Iya, salat di masjid dengan di rumah itu beda, tidak sama. Salat sendiri dengan salat berjamaah itu tidak sama. Kan sudah terkenal hadisnya itu. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi. Salat berjamaah itu lebih utama ketimbangan dengan salat sendirian. Jadi terutama kita apalagi yang dekat-dekat dari rumah ibadah. Jadi salat jangan sampai ditinggalkan dan diabaikan. Pas. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan semasa hidup, semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita walau kita masih hidup ataupun kita menghadap kepada Allah nantinya. Demikian saja. Alhamdulillah minkum ilal liqa wastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi